kita berdoa. Tuhan Allah kami, Bapa yang kekal, kami bersyukur Engkau memanggil kami dalam persekutuan ini. Kami mohon kepadamu, kuatkanlah dan teguhkanlah iman kami. Kami akan membaca dan merenungkan firman Tuhan. Tolong kami supaya ini menjadi bagian dalam hidup kami. Kami membaca dengan baik, merenungkan dengan baik. Dan lebih dari itu, oleh kekuatan Roh Kudus, kami dimampukan untuk menjadi pelaku-pelaku firman-Mu. Berkati setiap hati yang disiapkan untuk pemberitaan ini Tuhan. Jauhkan penggoda pencobaan. Biar dalam damai-Mu kami belajar firman Tuhan. Kami rindu pada firman-Mu. Berfirmanlah bagi kami Tuhan. Di dalam nama Yesus, firman yang hidup itu, kami berdoa. Amin. Saudara-saudara, dalam sukacita kita hari ini, saya ingin untuk mengajak kita merenungkan satu bagian pembacaan Alkitab. Saya pilih dari surat Roma pasal 1 ayat 16 dan ayat yang ke-17. Roma pasal 1 ayat 16 sampai ayat yang ke-17. Injil itu kekuatan Allah. Sebab aku mempunyai keyakinan yang kokoh dalam Injil, karena Injil adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan setiap orang yang percaya, pertama-tama orang Yahudi, tetapi juga orang Yunani. Sebab di dalamnya nyata kebenaran Allah yang bertolak dari iman dan memimpin kepada iman, seperti ada tertulis, orang benar akan hidup oleh iman. Demikian firman Tuhan. Berbahagia setiap orang yang mendengar firman, memelihara dan melakukan dalam hidup setiap hari. Shalom. Sekali lagi shalom buat kita semua. Shalom. Saudara-saudara, saya memulai khotbah ini dengan mengatakan kepada kita bahwa sebenarnya secara emosional Paulus itu tidak punya kedekatan hubungan dengan orang-orang yang ada di Roma. Dia belum pernah bersama-sama dengan orang di sana. Dia akan menulis surat kepada orang percaya di sana. Waktu itu kan Roma jadi satu kota yang sangat besar, dan karena itu kalau dia menulis ini surat kepada orang-orang di sana, pasti dia rasa dia mungkin sedikit dia anggap sebagai kurang orang dari agak sedikit di kampung tulis kasih orang di kota lah, kira-kira begitu. Karena itu Roma waktu itu kota besar. Nah, yang menarik sekarang saudara-saudara adalah bahwa keadaan jemaat di sana itu menjadi sebuah catatan untuk berita firman harus diberitakan dalam keadaan seperti apapun. Sadar bahwa dunia tambah hari tambah maju, dunia tambah hari tambah berkembang. Lalu apa sih sesungguhnya yang mau kita belajar hari ini? Yang paling pertama sebelum kita masuk pada pembacaan ini, saya ingin sampaikan kalau kita baca surat Roma awal-awal, Paulus ingin memperkenalkan diri dulu lebih baik. Dia mau kasih tahu siapa dia sesungguhnya. Dia ingin kasih tahu dia dia satu orang yang biasa saja. Kalau kita baca di awal-awal, dia kasih tahu dia ini hamba. Dia hamba Tuhan. Dia bukan orang yang terlalu hebat. Dia hanya seorang hamba. Tetapi yang menarik, dia dipilih oleh Tuhan. Dia dipilih oleh Tuhan, dan ini satu hal yang kemudian menolong untuk dia bisa menyampaikan ini kepada jemaat-jemaat di sana. Dia tidak memulai dengan menyatakan apa yang harus dia katakan, tapi untuk sebuah relasi yang baik, dia kasih tahu dulu siapa dia untuk jemaat-jemaat yang ada di Roma waktu itu. Nah, 3 hal utama dalam pembacaan hari ini yang akan menjadi bagian renungan kita itu, saya coba untuk berbicara di beberapa 3 hal ini. Hal yang pertama nanti kita akan berbicara di sekitar keselamatan. Hal yang kedua kita bicara soal iman. Hal yang ketiga kita bicara soal pembenaran. Ini hal yang menarik karena Paulus harus menyatakan itu kepada orang-orang. Karena itu yang dia alami. Dia alami bersama-sama dengan Tuhan. Bicara tentang keselamatan, semua orang mau selamat. Amin kok? Kita biar mau hidup rusak manapun, kita mau kita selamat. Tetapi yang menarik dalam surat Paulus tentang keselamatan itu, terutama kepada jemaat-jemaat di Roma, ini sesuatu yang selamat yang dimaksudkan itu bukan sekedar mati masuk surga. Ada sejumlah hal lain yang menyertai itu sebelum mati masuk surga. Dia pakai kata soteria, yang kira-kira kalau disampaikan itu dia ingin menyampaikan sejumlah hal yang berkaitan dengan keselamatan. Yang pertama,
Itu keselamatan berkaitan dengan keselamatan apa ya? Secara jasmani, sehat. Keselamatan dari sakit. Dia mengandung pengertian yang menarik sekali, yaitu kalau kita sakit sekalipun ada kuasa Tuhan yang bisa menolong kita. Amin. Kalau kita sakit sekalipun Tuhan bersama-sama dengan kita. Kita pasti tetap bersama-sama dengan Tuhan. Jangan pernah berpikir kalau kita sakit Tuhan tidak bersama-sama dengan kita. Banyak orang selalu berpikir, Pak Pendeta, kok ini kita sakit begini lama nih, kok sentuh sembuh-sembuh nih. Orang lain saja yang tidak kenal Tuhan kok bisa begini-begini. Masa kita yang kenal Tuhan kita kok seperti begini? Kita merasa Tuhan tidak bersama-sama dengan kita. Ada orang merasa kalau Tuhan bersama-sama dengan kita itu berarti kalau pas sakit begitu tinggal tunjuk terus dalam nama Yesus sembuh. Lantas kita pikir, oh itu Tuhan bersama-sama dengan kita. Tapi kalau ada orang kanker 20 tahun berdoa tidak sembuh-sembuh, lantas kita pikir, wih ini Tuhan ada di mana ini? Kan kita punya harapan Tuhan kesembuhan yang secara fisik itu ada. Memang ini pesan dari ini, tetapi yang dimaksudkan di sini adalah bahwa Tuhan bersama-sama dengan kita juga termasuk kita sakit. Dan ini keselamatan yang dimaksudkan di situ. Supaya jangan pikir ini hanya untuk kepentingan surga. Bayangkan kalau ada orang sakit tertentu bertahan 10 tahun, 20 tahun. Apa pertanyaan paling penting adalah kenapa dia bisa bertahan sampai sekian lama? Jawabannya adalah itu karena Tuhan yang buat dia bisa kuat bertahan. Kita ini bisa kuat. Pak, saya sakit begini sudah lalu lama. Yuk, karena Tuhan bersama-sama. Kita tidak tahu dalam kebersamaan dengan Tuhan ini apa yang Tuhan mau buat. Dia ingin menyatakan sesuatu yang menurut apa yang kita rindukan. Kita benar-benar sembuh atau dia ingin menyatakan sesuatu di situ yang di luar daripada apa yang kita mengerti. Itu pertama, keselamatan yang dimaksudkan di situ. Yang kedua, keselamatan yang berkaitan dengan selamat dari bahaya. Selamat dari bahaya. Woi, ini kita tiap hari ini jalan bahaya. Tadi beta ada ibu di bawah situ. Terus beta ada lia-lia begini. Terus ada otomobil masuk. Tiba-tiba ibu apa otot dan beta pun kaget di situ, hampir beta pun jatuh. Kalau beta yakin itu sopir itu dia akan kaget lihat beta juga. Pasti ini orang dong, pasti dari jauh ini. Beta langsung mama ini sudah bisa. Padahal dia cuma sejauh sedikit. Tapi beta ingin memberi gambaran kira-kira begini. Kita tiap hari ini dekat dengan segala macam bahaya. Dekat dengan segala macam. Pas kita turun pesawat, kok Bobi pegang takujun lah. Itu goyang kecil itu langsung pegang itu. Sebab itu hanya bilang, refleks nah. Karena refleks untuk bisa pegang. Jadi ada banyak hal. Kita tidak tahu kita pun perjalanan itu seperti apa. Dalam bahaya sekalipun, Tuhan menyertai kita. Kita masih selamat hingga hari ini. Itu semua karena apa? Ya karena Tuhan. Tuhan menyertai kita. Hanya orang percaya yang bisa menyatakan itu. Ini keselamatan yang Tuhan berikan buat kita. Itu juga sekaligus memberi pesan kepada kita bahwa kita ini sesungguhnya bukan hidup bersama Tuhan itu hanya hidup dalam situasi yang aman saja. Bukan. Ada hal-hal yang kita alami sebagai bagian kita sebut sebagai bahaya. Tapi kalau kita selamat hingga hari ini, itu yang dimaksudkan. Ada Tuhan di situ yang turut menyertai. Jadi hampir-hampir dia ingin menyatakan kepada kita bahwa tidak ada kita di situ. Tidak ada yang dimaksudkan adalah Tuhan betapa mengawal, menyertai, menjaga kita. Situasi pandemi sampai kita bergereja seperti begini saja, itu tanda Tuhan begitu sertai kita. Itu yang kedua. Hal yang ketiga, keselamatan dari kecemaran. Keselamatan dari kecemaran. Hidup di sebuah kota yang besar seperti Roma, ada banyak sekali hal yang terjadi. Pasti ada sejumlah hal, pesta pora, kemabukan, persinahan, lain sebagainya. Ini hal yang kemudian sangat memberi pengaruh, godaan terhadap orang-orang percaya di sana. Karena keselamatan yang dimaksudkan di situ adalah orang-orang yang percaya Tuhan itu mereka diselamatkan dari hal-hal itu. Dari kecemaran-kecemaran. Hal-hal yang membuat mereka menjadi cemar. Membuat mereka menjadi tidak kudus. Itu hal yang penting dalam hidup. Kenapa? Karena roh memang penurut. Tapi daging lemah. Betul toh? Roh memang penurut. Tapi daging lemah. Beta daging semula lemah-lemah ini.
Roh penurut, daging lemah. Keselamatan menyangkut keselamatan. Tuhan menolong kita supaya kita hidup dalam kekudusan. Ada hal yang memang perlu kita lakukan di situ, begitu. Tetapi Tuhan menguasai kita betul supaya betul-betul kita dijaga begitu rupa supaya kita tidak cemar. Sebab apa? Kalau kita cemar, kita tidak bisa bersatu dengan Tuhan. Karena Tuhan yang kudus itu tidak mungkin bersatu dengan yang tidak kudus. Kita sekarang diajak untuk bagaimana kita memberi diri Tuhan yang jaga. Kenapa? Karena kita bisa bertahan, saudara. Kita bisa bertahan. Bertahan seperti apa? Bertahan seperti, ya orang lihat kita tidak melakukan sesuatu. Saya tidak mencuri. Begitu ya? Saya tidak mencuri. Siapa mau ketemu Pak Pendeta Yandi pencuri? Pasti tidak mungkin. Bahkan saya pencuri sekalipun orang ini, pasti waktu bayar, kok waktu sengaja ambil. Saya bisa bertahan itu. Tapi saudara tidak tahu saya hati yang setiap kali lihat oto satu lewat, saya bilang, ini oto pun gagal. Kemarin saya kita lihat itu oto gagal-gagal begitu banyak, itu bayarnya korek ibu pun tangan mah. Kapan kita sewa itu? Jadi saudara bayangkan kalau kita punya keinginan yang meluap-luap. Bayangkan tadi malam ada yang jalan-jalan pisan, ada yang mau kantong besar-besar begini tuh. Bayangkan kalau kita tak putar itu TP ada berapa itu semua? 7 kok. Nah bayangkan kalau di setiap tempat itu kita mau beli semua. Betul yakin kita puas hati ini mau. Sebenarnya daging saya lemah. Ya kira-kira begitu. Jadi orang bisa lihat betul sudah melakukan sesuatu, bisa saja. Tapi kita tidak bisa menjaga kita pun pikiran perasaan yang begitu. Akhirnya bisa saja dari pikiran dan perasaan yang cemar. Nah keselamatan menyangkut itu. Yang berikut, keempat. Keselamatan yang dimaksudkan juga itu berkaitan dengan Tuhan menolong kita supaya kita yang ada di jalan yang tidak benar itu kembali kepada jalan yang benar. Yang salah menjadi benar. Itu selamat. Itu jalan salah itu. Itu jalan salah. Bayangkan kalau ada petunjuk arah toh, semua satu arah begini. Terus ada yang datang dari sana. Ini manusia satu ini. Semua ada jalan begini, dia jalan kembali dari sana. Bikin susah orang. Dasar manusia itu pasti dia sana sekolah itu. Atau kalau kan sekolah dia buta. Jadi keselamatan yang dimaksud adalah kita yang jalan salah ini Tuhan bawa kita kepada jalan yang benar. Supaya apa? Ini berbeda dengan tadi. Sengaja dibedakan dengan kecemaran tadi. Ini benar-benar kita ada dalam kondisi salah. Yang kelihatan, dilihat segala macam itu memang kita salah. Dan sekarang dia membawa kita ke jalan ini. Memang kunci untuk kembali kepada jalan yang benar itu tidak boleh dengan kekerasan hati. Hati yang lebih terbuka, hati yang mau untuk Tuhan bawa kita. Kenapa? Kan toh pada akhirnya kita harus ambil keputusan karena jangan sampai kita kembali ke jalan yang benar, tapi pikiran kita juga masih tetap ada di jalan yang salah. Beta selalu bilang, pergumulan dengan Tuhan itu pergumulan yang tidak pernah selesai. Dia pergumulan terus menerus. Kita bergumul dari satu masa ke masa yang lain, satu etape ke satu etape yang lain. Ini kita lihat sedikit kan bulan Desember toh. Sebulan Desember ini kan video-video dong siap untuk kaleidoskop itu di tanggal 31. Akhirnya kita dikasih oleh panitia itu kertas kecil satu kita mulai tulis. Belum lagi ada musik kecil-kecil, lampu redup-redup, Indri baca puisi. Tidak terasa itu semua air mata mulai jatuh. Kita mulai menulis ini dosa mesti buang semua ini satu-satu. Keluar kita bakar itu dosa di situ. Hampir mau bakar bawa deh oto gereja dong di situ. Kita bakar di situ. Toh, habis itu saudara pikir setelah saudara lepas begitu, lantas itu selesai begitu? Kan tidak selesai. Kita masih bergumul lagi. Sehingga memang kita butuh supaya Tuhan bawa kita dari jalan yang salah ini ke jalan yang benar. Kalau saudara bilang saudara sudah selesai dengan Tuhan, berarti kan saudara sudah aman-aman saja toh. Tuhan tidak perlu tolong saya, hidup saya sudah bisa hidup begitu. Itu dia salah. Berikut yang kelima. Keselamatan yang dimaksud juga itu adalah selamat dari hukuman.
Upah dosa ialah maut. Karena itu dosa besar kok dosa kecil. Semua dosa. Mau kecil kok besar kok apa semua ya. Jadi keselamatan berkaitan kita selamat dari hukuman. Karena apapun ada konsekuensi hukuman dari pelanggaran terhadap hukum. Dan karena itu kita selamat di situ. Wah, ini hal yang saya kira makin mengerucut kepada pemahaman paling umum tentang keselamatan. Kita selamat dari hukuman. Supaya yang keenam itu kemudian melengkapi semuanya. Yaitu, keselamatan yang dimaksudkan adalah kita hidup bersama dengan Tuhan dalam kekekalan di sorga. Menjadi selamat. Tetapi 6 hal yang menjadi bagian dari keselamatan ini menolong saya dan saudara untuk paham. Ternyata di dunia kita selamat, di surga pun kita selamat. Bahwa kalau ada sesuatu terjadi di dunia yang hendak membawa kita ke surga, kita tahu bahwa di tempat di mana kita ada, kita bersama-sama dengan Tuhan Yesus. Dan di situ kita selamat. Amin kok? Itu yang jelas itu. Di sini ada, di sana ada. Di sini senang, di sana senang, di mana-mana hati kita. Makanya Yuren akan tinggal di Surabaya. Sampai kapan disuruh pulang, baru dia pulang. Jadi begitu, di mana-mana ada Tuhan di situ. Jadi baik di dunia, baik di surga, kita bersama-sama dengan Tuhan. Nah itu dia pun nama selamat. Ada orang yang mau selamat di surga saja. Di dunia biar dia tidak selamat juga tidak apa-apa. Yang penting mati masuk surga. Kecil beranja-anja, besar berfoya-foya, mati masuk surga. Siapa yang ajar kita? Siapa aja itu tulisan di gelas mana kok? Kecil beranja-anja, besar foya-foya, mati masuk surga. Pi Bapak, bahwa itu tulisan kok bahwa pi di surga. Tidak jadi masalah. Nah itu pertama tentang keselamatan. Jadi saudara, saya ingin ulangi supaya kita ingat baik-baik. Keselamatan berkaitan dengan kita selamat secara jasmani. Itu yang sakit disembuhkan. Yang sakit lama sekalipun Tuhan bersama-sama. Yang kedua, kita selamat dari bahaya. Ada banyak sekali bahaya mengancam, tapi kita ada dan Tuhan selamat. Ketiga, selamat dari pencemaran, kecemaran. Tuhan membawa kita dalam kudusan. Yang berikut, selamat dari apa? Dari jalan yang salah itu pindah ke jalan yang benar. Berikut, selamat dari hukuman. Yang terakhir, kita bersama-sama dengan Tuhan di dalam kekekalan di surga. Itu tentang keselamatan. Hal yang kedua, kita berbicara tentang iman. Iman. Definisi iman itu menarik sekali. Ibrani pasal 11 ayat 1. Iman adalah dasar dari yang kamu harapkan dan bukti dari yang tidak kamu lihat. Inilah yang namanya iman. Tetapi pada prinsipnya saudara, setiap kali berbicara tentang iman, iman itu mengandung kira-kira 4 hal yang mestinya kita berpikir ulang. Memangkah kita sudah hidup sebagai orang-orang beriman atau tidak? Pertama, iman itu sangat berkaitan dengan percaya. Iman sangat berkaitan dengan percaya. Percaya juga itu sangat berkaitan dengan mempercayakan diri. Karena banyak orang percaya, tapi tidak bisa mempercayakan diri. Saya kasih contoh. Saudara percaya saya bisa bawa mobil kok? Percaya toh? Siapa yang percaya kasih beta bawa mobil di Jakarta, saudara di belakang? Ada yang percaya? Saudara mulai ragu kan? Begitu. Jadi percaya itu satu paket dengan mempercayakan diri. Beta percaya orang bisa bawa, tapi untuk beta naik dan dia biar sah. Beta sonakan naik. Saudara percaya kalau di Yuren itu ada cinta? Pasti banyak laki-laki yang percaya. Beta mau lanjutkan. Ya, kira-kira begitu. Jadi saudara, percaya itu dia jadi satu paket dengan mempercayakan diri. Itu dia nama iman. Banyak orang yang mau mempercayakan diri itu hanya karena dia percaya pada sesuatu. Makanya saudara, orang-orang yang terlalu membahas sesuatu tentang Tuhan Yesus tanpa mempercayakan diri, sesungguhnya dia bukan orang beriman. Karena yang beriman itu adalah dia bukan saja percaya, tetapi dia mempercayakan diri kepada Tuhan. Yang kedua,
Percaya, iman itu berkaitan dengan kesetiaan. Iman itu sangat berkaitan dengan kesetiaan. Kalau orang beriman, dia mesti setia. Siapa yang mengatakan dirinya beriman, itu dia mesti menyatakan kesetiaannya. Setia yang terus menerus. Kesetiaan itu pekerjaan yang terus menerus. Kesetiaan itu bukan janji saja. Kesetiaan itu sesuatu yang digumuli terus menerus. Kenapa? Kenapa? Beta merenungkan, saudara. Kenapa harus ada kata setia? Karena nanti akan ada kata tidak setia. Kenapa ada kata setia dan tidak setia? Karena di antara setia dan tidak setia itu ada sejumlah hal yang kita alami di situ. Beta mau diet, berarti beta mau setia toh? Nah, antara diet dengan tidak diet itu kan ada mau makan atau tidak makan. Waktu saudara mau makan, kan ada pilihan. Minta maaf. Jadi setia itu berkaitan dengan terus menerus. Ada yang bilang begini, sudah, ini hari saya batalin hari. Nanti besok beta ulang lagi. Sudahlah. Setia. Jadi setia itu sesuatu yang terus menerus. Begitu. Jangan kita bersetia satu kali, lantas kita kira itu kita sudah setia. Iya toh? Betul Kusoni? Ini. Betul toh? Ada yang setia. Terus menerus toh? Itu dia bukan pekerjaan satu kali. Dia terus menerus. Itu iman. Dia bukan saja percaya, tapi kesetiaan. Yang ketiga, dalam iman tuh ada yang disebut dengan nama harapan. Dalam kesetiaan, percaya, mestinya ada harapan. Harapan itu, sesuatu yang berkaitan dengan masa depan. Kita menapaki pergumulan dalam percaya dan setia satu persatu ini karena ada sesuatu ke depan. Orang akan hidup karena iman. Nah, ini hidup ini kan hidup terus menerus. Ada masa depan. Makanya orang Kristen percaya kita punya hidup tidak selesai hari ini saja. Tidak selesai hari ini saja. Tapi ada masa depan. Kita jangan ada masalah hari ini, lantas kita kira itu masalah sudah menyelesaikan kita pun segala sesuatu. Masih ada harapan. Memang ada orang tua dulu bilang begini, kalau kamu jalan kau ketemu hujan besar di tengah jalan, jangan cepat-cepat balik keluar. Karena kemungkinan di sebelah sana tuh sudah hujan. Ini baru keluar korintir-korintir, aduh. Itu yang buat kita kemarin sudah bisa lari pagi. Karena pas kita keluar, itu langsung hujan. Naik datang tidak hujan, pas keluar hujan lagi. Coba kita jalan, kemungkinan besar di Madura sudah hujan. Ya kira-kira begitu. Ya, harapan. Jangan cepat-cepat putus harap Yuran sudah putus harap kok belum? Belum. Tetap semangat. Tuh, mantap Ini sudah putus. Belum. Baik. Mantap. Kita lanjutkan. Yang terakhir tentang iman. Iman itu sangat berkaitan bukan saja tentang percaya, tentang kesetiaan, tentang harapan, tetapi tentang tindakan. Kenapa tindakan penting? Karena tindakan orang beriman dan orang tidak beriman itu dua hal yang berbeda. Kalau kita beriman, tindakan kita berbeda dengan orang yang punya tindakan tidak. Orang yang tidak beriman pun tindakan. Itu harus dua hal yang berbeda. Bayangkan ini biar beta yang salah kembali. Yuran misalnya bikin salah. Kita ingin menegur dia punya kesalahan. Menegur orang beriman dengan orang yang tidak beriman itu kan cara tegur yang berbeda. Orang beriman misalnya ketika dia menegur sebuah kesalahan, kan itu dengan maksud memperbaiki dan memberi petunjuk, memberi jalan. Gitu. Kadang-kadang beta malu, Yuran itu marah, tapi beta tahu dia berpuasa. Tapi kadang-kadang orang yang tidak beriman, ketika dia marah misalnya, dia akan meluap-luap dan dia punya kemarahan dan ingin menghancurkan. Lebih perlu mati datang hidup. Dia lupa muka tuh, beta rasa besok mau makan siang. Wih, kalau begitu setiap hari pas mau makan siang, orang kasih tunjuk muka, kau tonton jadi makan siang. Itu bahaya. Begitu. Jadi tindakan.
beriman tuh itu berkaitan dengan tindakan. 4 hal ya. Wih, hari kita gereja di sini sama kita poin terlalu banyak. Memang gara-gara Sony Live berkat malam begini. Jadi saudara, 4 hal ini penting. Iman berkaitan dengan apa? Percaya, setia, pengharapan, dan tindakan. Terakhir, soal pembenaran. Bicara tentang pembenaran ini sudah kita berbicara sesungguhnya tentang 3 hal. Pertama, pembenaran itu sangat berkaitan dengan pulihnya hubungan. Kalau rasa kita ini dibenarkan oleh Tuhan Allah, kita dalam pembenaran Allah, pulih hubungan antara kita dan Tuhan Allah. Pulih. Masa orang selamat tapi tidak pulih hubungannya dengan Tuhan? Harus pulih. Saudara-saudara, ada orang yang dia bisa marah nih, bisa marah Tuhan juga. Kita jujur bahwa kadang-kadang kita kecewa dengan Tuhan. Kita rasa bahwa kita ini tidak apa ya, tidak percaya karena Tuhan ini beta pun kebutuhan hari ini, kenapa Tuhan tidak kasih yang sekarang? Harus ini. Kadang-kadang kita kecewa dengan Tuhan. Pembenaran itu berkaitan dengan pemulihan Tuhan. Beta selesai, beta soalnya mau itu, beta minta ampun, beta kalau baca ini apa Roma, kita baca sampai Roma pasal apa 8 ayat 26 sampai ayat yang ke-30. Ada satu ayat yang cukup terkenal di situ yang apa lah 828 itu bila apa lah siapa pun plat nomor itu Allah turut bekerja ya. Coba baca Roma pasal 8 ayat 26 27. Coba. Demikian juga Roh membantu kita dalam kelemahan kita, sebab kita tidak tahu bagaimana sebenarnya harus berdoa. Tetapi Roh sendiri berdoa untuk kita kepada Allah dengan keluhan-keluhan yang tidak terucapkan. Dan Allah yang menyelidiki hati nurani mengetahui maksud Roh itu, yaitu bahwa Ia sesuai dengan kehendak Allah berdoa untuk orang-orang kudus. Oke. Nanti baru lanjut terus sampai ayat 30. Tapi itu memberi pesan begini. Kenapa kemudian Roh berdoa buat kita, saudara? Kenapa? Karena begini. Mari kita jujur bahwa kita tidak tahu ke depan itu apa yang terjadi bagi kita. Kita tidak tahu. Sehingga apa yang kita kira hari ini paling baik untuk kita, belum tentu itu memberi jawaban terhadap sesuatu yang menjadi kebutuhan ke depan. Karena itu memang kita butuh untuk Roh berdoa buat kita. Begitu. Karena ada sesuatu di depan kita tidak tahu. Yang kedua, ketika kita ada di tengah-tengah masalah, kita kira kita pun kebutuhan itu yang itu. Padahal menurut Tuhan mungkin bukan itu kita pun kebutuhan. Ada kebutuhan. Beta pun teman satu, dia istri sakit. Sakit-sakit begitu rupa sampai semua cara tuh sudah tidak bisa lagi. Bahkan sampai dia istri suka tahu dia, karena dong masih muda, dia bilang begini. Papa misalnya kalau beta mati, Bapak boleh nikah lagi. Begitu. Memang dia bilang, mak jangan omong itu dong. Beta semua dengar. Tapi dia juga ya, oh betul. Masih muda nih. Tapi kira-kira begini. Dia pembahasan terakhir itu yang membuat beta mengerti. Dia bilang begini. Pak Pendeta. Ibu ini sakit sampai beta hari itu. Beta jujur saya, beta kurang berdoa, contoh berdoa. Demam tua sakit nih. Tiap pagi beta berdoa. Beta yang kawan. Lu pulang dalam 1-2 hari ini ibu sembuh. Lu pulang nih 1-2 hari ini ibu sembuh. Apa ini ke ahli nujum saja. Beta bilang, salah satu target dari Tuhan itu adalah supaya lu bisa berdoa. Nanti kalau lu bisa berdoa, ibu sembuh. Karena untuk lu bertobat, lu bisa berdoa, adalah pasangan hidup yang besar. Kadang-kadang kita punya kebutuhan ini. Kita kira itu, padahal Tuhan mau yang ini. Kalau kita ada masalah, pikiran kita kan tertuju dan fokus kepada masalah, sampai kita tidak bisa melihat ada target lain yang Tuhan mau dalam hidup kita. Amin. Kan itu kita butuh Roh supaya dia berdoa buat kita. Nah, ketika kita bicara tentang pembenaran, ini pulihnya hubungan supaya kita paham ini. Oh, ternyata Tuhan itu
kalau dekat dengan kita, dia tahu kita pun jalan di muka semua. Kan ada harapan tadi kan. Kita pun jalan ke depan dan seterusnya. Kedua, pembenaran itu berkaitan dengan pembebasan. Pembebasan. Kita ini kan layak dihukum mati. Kita ini layak menerima seluruh konsekuensi. Kan kita mengimani itu, upah dosa ialah maut. Tetapi kita dibebaskan oleh Tuhan. Kita dibenarkan oleh Tuhan. Kita yang sesungguhnya salah ini dibenarkan. Kita dibebaskan. Ya sudahlah, lu tidak usah. Lu tidak usah. Biar. Itu hal yang saya kira terlalu luar biasa toh buat kita. Pembenaran berkaitan dengan pembebasan. Kita dibebaskan. Hal yang saya kira cukup penting dalam kehidupan dan perjalanan hidup orang-orang beriman. Merenungkan berulang-ulang betapa kita dibebaskan oleh Tuhan. Beta merasa, beta ini orang berdosa sekali. Sangat berdosa. Dan kalau kemudian dibebaskan oleh Tuhan tuh, hal yang mestinya sangat mungkin untuk disyukur. Saya kira kita pun demikian. Ada hal yang mungkin kita tutup-tutupi supaya orang tidak tahu. Tapi Tuhan tahu nah. Kemana kita bisa tutup. Di manusia ini, kita bisa drama. Mulai dari drama pendek sampai drama Korea yang berseri-seri itu. Tapi di Tuhan siapa mau drama? Tuhan tahu semuanya. Tapi kalau kemudian kita bebas tuh, itu kita dibenarkan. Yang terakhir, saudara, pembenaran itu sangat berkaitan dengan apa? Sangat berkaitan dengan sebuah kemerdekaan. Kamu dapat ini. Tapi ini kemerdekaan yang dikasih ke kamu itu bukan kesempatan untuk kamu dengan suka-suka saja, karena kamu sudah dibenarkan. Kamu merdeka, tapi kamu menjadi orang-orang yang tidak lagi hidup di bawah kuasa dosa. Tetapi kamu telah diselamatkan, kamu telah dilepaskan. Saudara bayangkan, kita bicara tentang hal-hal yang luar biasa ini hari ini. Kenapa? Karena ada dua hal yang serius. Pesan yang mau disampaikan, itu 3 pesan yang disampaikan. Keselamatan, iman, dan pembenaran. Tetapi dalam kaitan dengan sahabat-sahabat seiman, sahabat-sahabat sepelayanan yang saling memberitahukan satu dengan lain. Mereka saling memperkenalkan diri. Paulus kasih tahu di jemaat-jemaat di Roma, dia itu siapa? Dia orang yang di penjara, lari dari satu tempat ke satu tempat, pindah dari satu tempat ke satu tempat. Kadang-kadang mengalami 1-2 hal yang kadang-kadang tidak disukai oleh banyak orang yang mau percaya pada Tuhan. Tapi dia sampaikan di pengkenan. Setelah itu kemudian dikasih tahu, tapi saya Tuhan, saya hamba ya Tuhan. Tuhan utus, Tuhan mau untuk kita saling kasih tahu satu. Tuhan memberkati kita. Semoga 3 hal ini menjadi bagian kita, dan biar itu menjadi pedoman dalam perjalanan hidup kita. Kita ambil saat teduh, kita berdoa, biarlah ini menjadi sebuah sukacita buat kita. Kita tunduk kepala. Firman Tuhan berkata, kalau kamu dengar suaranya, jangan keraskan hatimu. Minta Roh Kudus lembutkan setiap hati yang keras, dan mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih untuk firman Tuhan yang kami renungkan hari ini. Tuhan tahu betapa kami ada dalam berbagai-bagai kondisi yang memang kami sangat membutuhkan keselamatan, iman, dan juga pembebasan daripada Tuhan. Kami dibenarkan oleh Tuhan. Biarlah firman-Mu akan menjadi pelita bagi kaki kami, terang bagi jalan kami. Terpujilah nama-Mu Bapa. Terima kasih banyak. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Untuk pengakuan iman, sejemur kita semua berdiri. Bersama semua orang percaya di segala tempat dan segala waktu, kita mengikrarkan pengakuan iman kita menurut pengakuan iman rasuli. Dengan masing-masing kita berkata demikian di dalam dari mulut kita. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal, Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut,
pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Bersama-sama kita menyanyikan lagu Kau yang terindah di dalam hidup ini. Kau yang terindah di dalam hidup ini, tiada Allah Tuhan yang seperti Engkau, besar perkasa penuh kemuliaan. Kau yang termanis di dalam hidup ini, ku cinta Kau lebih dari segalanya, besar kasih setiamu kepadaku. Ku sembah Kau, ya Allahku, ku tinggikan namamu selalu, tiada lutut tak bertelut, menyembah Yesus Tuhan Rajaku. Ku sembah Kau, ya Allahku, ku tinggikan namamu selalu, semua lidah kan mengaku, Engkaulah Yesus Tuhan Rajamu. Silakan duduk kembali semuanya. Saudara-saudara, mari kita satu hati dalam doa. Kita berdoa. Ya Tuhan Allah, kami mengucap syukur kepadamu untuk hidup yang sudah Tuhan anugerahkan buat kami. Tolong kami Tuhan supaya hidup kami berkenan kepadamu, menjadi kemuliaan bagi nama Tuhan, supaya di mana kami Tuhan, termasuk ketika hari ini kami ada di sini, kami beribadah seperti keadaan ini, Tuhan bersama-sama dengan kami. Juga semua yang mengikutinya di rumah, Tuhan memberkati mereka dalam seluruh keadaan mereka. Bersama-sama kami berdoa supaya kasih Tuhan tidak meninggalkan kami. Kami setia pada jalan-jalan-Mu, dan karena itu kami akan menikmati segala sesuatu yang Tuhan kerjakan di dalam kami atau melalui kami. Kami berdoa bagi keluarga kami berdoa bagi cinta kasih yang Tuhan berikan di dalam kami berdoa bagi perjalanan menuju masa depan kami. Jauhkan semua hal yang membawa kami jauh dari kasih Tuhan. Tolong kami supaya kalau kami bekerja dengan baik. Tuhan tolong supaya ketika kami melayani seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Kami berdoa untuk pekerjaan, yang bergumul dengan pekerjaan, yang bergumul dengan pasangan hidup, yang bergumul dengan berbagai-bagai hal, termasuk sakit, penderitaan, dan lain sebagainya. Kami bergumul dengan orang tua kami bergumul dengan saudara-saudara kami. Tuhan memberkati. Ada hal-hal yang tersimpan di dalam hidup kami, di dalam hati kami. Mungkin tidak ada orang yang tahu, tapi kami percaya Tuhan tahu. Tuhan pasti tolong kami dengan cara-cara-Mu yang ajaib. Engkau menolong kami, tapi biarkanlah Tuhan mengajar kami sesuatu untuk kami mengerti maksud-maksud Tuhan dalam hidup kami. Kami setia di dalam proses-proses Tuhan, dan biarlah itu menunjukkan kehidupan kami yang betul-betul dinyatakan sebagai orang beriman. Terima kasih banyak ya Bapa. Engkau menyelidiki hati,
Engkau tahu siapa kami satu persatu. Tapi kami mensyukuri keadaan hari ini bahwa Tuhan berkenan menyapa kami dengan firman Tuhan. Kuatkanlah dan teguhkanlah iman kami. Terima kasih banyak. Kami masih akan ada di sini untuk beberapa waktu. Kami minta Tuhan menyertai kami yang akan pulang besok, juga yang masih tinggal di sini. Tuhan memberkati. Secara khusus kami rindu berdoa bagi salah seorang yang kami kasihi, benaan dari kakek Nona Daud. Tuhan memberkati dia yang sakit. Tuhan, anak kecil ini Tuhan berkati dia. Semua tindakan medik, istirahat, makan, minum, Tuhan berkati, Tuhan tolong jamah dia, sembuhkan dia. Papanya yang akan berangkat ke Jakarta, padahal dalam kondisi ada yang sakit. Tuhan yang mengatur semuanya. Tuhan tolong supaya semua dapat berjalan dengan baik. Kami hanya bisa serahkan kepada Tuhan. Kami satu hati untuk kesembuhan dan untuk perjalanan tugas dari papanya. Terima kasih banyak, sertai dan berkati kami sepanjang hari ini. Biarlah kami akan menikmati semua hal yang Tuhan izinkan kami nikmati dalam tanggung jawab iman kami kepada Tuhan. Terpujilah namamu. Akhirnya semua yang kami lakukan ini kami persembahkan untuk hormat, untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Terpujilah namamu. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Baik saudara-saudara, kita akan mengakhiri ibadah ini. Sejemput kita semua berdiri. NKB 164 ayat 1, 2, dan 3. Kidung yang merdu di hatiku. 1, 2, 3. Kidung yang merdu di hatiku, Yesus membisikkannya. Jangan takut, ku bersamamu dalam kancah dunia. Yesus nama